dalam Alkitab di Kejadian 6 ayat 15, Bahtera Nuh berukuran 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Wah, bagaimana ya yang akan terjadi dengan Nabi Nuh dan bahtera yang dibuatnya serta keluarganya? Makanya kalian sama-sama ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya NK. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya ajarkan kalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ya Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin ibadah hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong. Kita mau memuji Tuhan. Kakak mau tanya, siapa di sini yang mau mendaki bersama Tuhan? Katakan yes. Yang mau terbang sama Tuhan? Katakan yes. Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Golongin badannya ya di rumah. Jangan lupa gerakannya. Kita mau nyanyi yang semangat.
cek ya. Yesus. Yes, yes, yes. Oke, iblis. No, no, no. Wata. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, yuk semuanya boleh kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kakak ajak semuanya kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Dimanapun kalian berada, kita sungguh-sungguh yuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, ku datang kepadamu. Biar kita lebih mengenal Tuhan, lebih dalam dan lebih dekat. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Katakan Bapa, ajarku mengerti. Ajarku mengerti Tentang isi hatimu. Dari awal lagi, kita nyanyi lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara
Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Untuk kesempatan ini ya Bapa, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya setiap firman yang kami dengar, yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dapat menjadi berkat dalam hidup kami Tuhan. Dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bantu kami Tuhan untuk dapat dengar-dengaran. Bantu kami untuk dapat dengar-dengaran dan juga melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur sama-sama, kita katakan Amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak nih di bulan yang baru, di bulan selanjutnya di tahun ini. Dan kakak masih bersuka cita untuk bertemu kembali sama adik-adik di pertemuan online ini. Walaupun kita masih bertemu online, beberapa dari kalian bisa bertemu dengan online. Tapi kita bersuka cita, kita tetap semangat untuk selalu mendengar dan belajar firman Tuhan. Nah hari ini kakak mau ingatkan lagi nih. Tema kita 1 tahun ini yaitu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang Tuhan. Ya, siapa yang ingat? Bagaimana caranya kita menjadi terang Tuhan. Di bulan Januari, Februari, dan sekarang kita masuk di bulan Maret, di bulan yang baru, di bulan ketiga di tahun ini. Kita tetap mau belajar. Bagaimana sih caranya aku menjadi terang Tuhan. Aku dipanggil untuk menjadi terang Tuhan seperti apakah gitu ya. Di bulan Januari, Februari kita sudah belajar tentang cerita-cerita hebat dari Alkitab. Caranya bagaimana untuk kita menjadi terang Tuhan. Nah di bulan ini gak kalah seru adik-adik. Kita mau belajar juga bagaimana caranya supaya kita tetap menjadi terang Tuhan. Supaya kita terpanggil untuk membawa terang Tuhan dan kita memberitakan kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Oke, nah hari ini minggu ini kakak mau cerita nih, minggu pertama di bulan Maret ini kakak mau bawakan satu cerita yang hebat, cerita yang keren, cerita yang bisa kita ambil manfaatnya dan kita mau pelajari dari tokoh ini dan kita mau belajar bersama-sama bagaimana caranya kita dipanggil Tuhan untuk juga menjadi berkat. Buat siapa kak? Oke, kita pelajari sama-sama ya. Nah sebelum kita masuk ke cerita kita hari ini, kakak mau ingetin lagi nih satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita sepanjang 1 tahun ini. Yaitu ayat dari Yesaya 60 ayat 1. Yuk adik-adik yang ada di rumah kita sama-sama kembali menghafal. Kita mengingat kembali ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita di tahun ini. Terutama di bulan ini. Yuk sama-sama kita baca. Kalau kamu sudah dapat di rumah, kita baca sama-sama bersama-sama kakak dan semua teman-teman yang hari ini melihat tayangan firman Tuhan hari ini. Oke, dalam hitungan ketiga ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, firman Tuhan mau supaya kakak, adik-adik dan kita semua yang terpanggil menjadi anak-anak Tuhan supaya kita bangkit memancarkan terang dan sinar kemuliaan Tuhan. Supaya apa kak? Supaya terang Tuhan itu bersinar dan menerangi banyak orang. Nah kakak mau bahas nih satu cerita dari firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama yang keren, yang kita bisa pelajari dan dari kisah ini kita belajar bagaimana caranya kita menjadi terang Tuhan. Oke? Suatu kali Tuhan ciptakan manusia adik-adik ya. Siapa manusia pertama? Adam dan Hawa. Oke, Adam dan Hawa melahirkan keturunan-keturunan yang banyak, anak-anak cucu-cucunya. Tapi keturunan-keturunan ini bukan semakin taat dan semakin mengikuti apa yang menjadi ajaran Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi mereka malah menjauhi perintah Tuhan. Mereka semakin jauh dari kehendak Tuhan. Mereka semakin berbuat yang bukan seperti yang Tuhan inginkan. Tapi perbuatan yang jahat. Semakin hari manusia semakin berdosa. Semakin hari manusia semakin meninggalkan Tuhan. Tapi sampai satu kali Tuhan menemukan satu keluarga. Yang dimana keluarga ini tetap taat
di dalam percaya kepada Tuhan. Mereka tetap mau taat, tetap mau menyembah Tuhan, dan tetap mau percaya sama Tuhan. Dan orang-orang ini tetap melayani Tuhan. Yaitu siapa adik-adik? Nuh dan keluarganya. Nah, Nuh dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya di dalam keadaan dunia yang semakin jahat. Di mana ketika manusia bukan semakin baik tapi semakin jahat. Tapi Nuh dan keluarganya tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mereka tetap melakukan seperti apa yang Tuhan ingin lakukan. Nah, suatu kali Tuhan panggil Nuh. Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan berfirman kepada Nuh untuk Nuh membuat sesuatu yang besar. Kira-kira apa adik-adik? Ya, sesuatu itu disebut dengan bahtera. Untuk apa bahtera itu, Kak? Nah, suatu kali Tuhan menyampaikan pesan kepada Nuh. Supaya Nuh mempersiapkan diri membangun sesuatu yang besar yang disebut dengan bahtera. Apa itu bahtera, Kak? Bahtera itu adalah kapal yang besar yang akan menampung banyak orang di dalamnya. Karena apa, Kak? Kenapa Nuh harus membuat bahtera yang besar? Karena Tuhan akan memusnahkan manusia, adik-adik. Tuhan sudah sangat-sangat kecewa dengan perbuatan manusia. Dan sehingga Tuhan akan memusnahkan manusia, membinasakan manusia dengan air bah. Sampai Tuhan memanggil Nuh dan mempersiapkan Nuh untuk Nuh mempersiapkan bahtera yang besar. Nah, ketika Nuh mulai membuat bahtera yang besar itu, orang-orang mulai melihat, orang-orang mulai mentertawakan Nuh. Mereka berpikir bahwa Nuh udah gila nih. Masa membangun perahu, membangun kapal di daratan, jauh dari perairan, jauh dari laut, dan jauh dari sungai. Nuh membuatnya di atas bukit, dan itu dibuat orang menjadi bahan yang lucu. Mereka bilang, Nuh ini sudah gila. Nuh ini melakukan sesuatu yang sudah tidak baik lagi. Tapi Nuh dan keluarganya tetap terus bekerja seperti yang Tuhan perintahkan. Hari demi hari berlalu adik-adik, sambil Nuh memberitakan bahwa ada hukuman Tuhan yang akan datang. Nuh memberitakan kepada banyak orang bahwa Tuhan akan menghukum manusia yang berdosa. Dan semua yang mau percaya akan diselamatkan. Dan mereka akan diselamatkan masuk ke dalam bahtera. Tapi orang-orang satu pun gak ada yang percaya sama Nuh dan keluarganya. Mereka terus mentertawakan Nuh hari demi hari. Mana buktinya kalau Tuhan mau memusnahkan kita? Ya, sampai akhirnya minggu berjalan, bulan berjalan, tahun berjalan. Terus menerus sampai akhirnya bahtera yang dibuat oleh Nuh itu jadi adik-adik. Dan seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan ingin mendatangkan air bah. Tiba-tiba turun hujan. Setelah Nuh mengumpulkan hewan-hewan dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Satu persatu hewan dimasukkan ke dalam bahtera. 7 pasang masing-masing hewan adik-adik. Tapi gak ada satupun manusia yang dengar perintah Tuhan melalui Nuh. Itu yang mau percaya. Kecuali keluarganya Nuh adik-adik. Sampai akhirnya ketika Nuh membawa semua hewan-hewan itu masuk ke dalam bahtera. Tuhan mulai mendatangkan malapetaka yang Tuhan janjikan. Hujan selama 40 hari 40 malam adik-adik. Hujan itu terus turun dari langit dan membasahi seluruh bumi. Sehingga air terus semakin lama semakin naik. Dan orang-orang yang tidak ada di dalam bahtera, mereka mulai tenggelam. Dan mereka dimusnahkan Tuhan. Tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan. Mereka ada di dalam bahtera, mereka ada di dalam kapal, dan mereka menunggu sampai air menjadi surut. Ya, setelah beberapa lama air menjadi surut dan Nuh mulai memeriksa keluar adik-adik. Nuh mulai memeriksa apakah air di luar sudah surut atau belum. Dan ketika berapa hari kemudian ketika Nuh melepaskan burung merpati itu kembali dengan membawa setangkai daun yang artinya sudah ada daratan yang muncul. Nah, pada waktu itu Nuh dan keluarganya mulai keluar dari bahtera dan Nuh mulai melihat tanah yang kering. Setelah berhari-hari, berpuluh-puluh hari tidak melihat daratan, akhirnya Nuh dan keluarganya turun keluar dari kapal dan mereka mulai bersyukur kepada Tuhan. Menyampaikan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji kepada Nuh. Apa janjinya Tuhan? Janjinya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan lagi membuat air bah yang memusnahkan manusia. Dan janji itu dilambangkan seperti pelangi yang digambarkan Tuhan sebagai bukti janjinya Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar apa? Seperti Nuh dan keluarganya dipanggil Tuhan untuk dia menjadi terang, menjadi berkat, menjadi alatnya Tuhan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan keselamatan dari Tuhan. Tapi kadangkala
mungkin kakak adik-adik ditertawakan oleh banyak orang. Kenapa harus ikut Yesus? Kenapa harus percaya Tuhan Yesus supaya diselamatkan? Kenapa nggak percaya Tuhan yang lain gitu ya? Nah adik-adik dan kakak sudah dipanggil, kita percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Bahwa keselamatan itu hanya diberikan melalui Tuhan Yesus. Jadi beritakan kepada banyak orang bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Dan keselamatan itu hanya diperoleh melalui kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus bisa diselamatkan? Nggak bisa adik-adik. Hanya melalui Tuhan Yesus kita diselamatkan. Nah oleh karena itu kakak adik-adik semua kita dipanggil Tuhan untuk memberitakan terang Tuhan itu. Untuk memberitakan keselamatan itu bagi banyak orang. Sehingga teman-teman kamu, keluarga kamu, orang-orang di sekitar kamu bisa menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Mereka juga mendengar Injil tentang Tuhan Yesus. Mereka diselamatkan dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah hari ini kita belajar sama-sama adik-adik supaya kakak dan kamu juga dipanggil untuk kita terus menjadi terang Tuhan, untuk kita terus menceritakan kebaikan Tuhan, untuk kita terus membawa terang Tuhan, menceritakan tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Seperti Nuh ya, kita membawa orang kepada keselamatan supaya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum percaya Tuhan tidak binasa karena hukuman Tuhan, tidak binasa di api kekal di neraka, tapi bersama-sama dengan kamu semua, kita sama-sama diselamatkan Tuhan dan menerima kemenangan dari Tuhan Yesus. Nah cerita hari ini semoga menjadi berkat buat kakak, buat adik-adik semua dan kita semua belajar hari ini. Bagaimana caranya menjadi terang Tuhan. Bagaimana caranya kita membawa terang Tuhan. Bagaimana caranya kita menceritakan kebenaran dan terang Tuhan itu kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat adik-adik ada di rumah tetap semangat. Rajin berdoa. Baca Alkitab setiap hari dan cari Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa dulu, kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Yuk kakak undang semuanya berdiri yang ada di rumah, kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami mau terima berkat daripada Tuhan, biar berkat Tuhan dilimpahkan kepada setiap anak-anak, siapapun yang hari ini melihat tayangan ibadah hari ini. Diberkati Tuhan dimanapun mereka berada dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Kemanapun mereka pergi, melangkah Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Dan apa saja yang mereka perbuat dengan tangan mereka yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Mereka akan menjadi kepala bukan ekor, mereka akan dibuat Tuhan semakin naik dan tidak akan turun. Menjadi terang Tuhan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.